Apa kabar trio halu? Baik Bumblebee. Ini manusia satu paling brengsek di muka bumi ini dia doang. Gue to the point nanyanya. Apa sih tai amulet itu? Masak air biar berebet-berebet. Cakep. Nggak tahu. Lah. Ending aja. Enggak. Langsung closing aja nih? Enggak, biasanya kan kalau baca pantun gitu kan cakep, ada kelanjutannya gitu. Nah, nggak ada. Kan masak air biar belebek-belebek doang. Udah, seduh. Kenapa? Ini nggak ada yang mau jawab pertanyaan gue kayaknya. Kenapa? Miris Apa? Amulet. Apa? Gue suka males nanya Estes tuh bolak-balik soalnya. Apa? Tai amulet itu apa sih gitu loh? Amulet. Kenapa kok tiba-tiba main internasional gitu? Nah jadi gini, gue pernah baca di satu forum beberapa minggu yang lalu gitu. Banyak orang yang ngemaharin tai amulet gitu loh. Dengan kekuatan bulan akan menghukummu. Jadi kayak dibilang oh ini tuh ingredientsnya ini. Terus fungsinya ini loh. Terus gue tiba-tiba kepikiran gitu. Kok kayak keren jadi konten buat kita gitu loh. Cimat dong berarti. Kurang lebih sih mereka ada bentuk fisiknya. Ada bentuk fisik. Iya. Amulet apa tuh Tes? Kenapa? Amulet itu apa itu? Ya amulet itu adalah jimat. Jimat cuman lebih terkenal di Thailand, Kamboja itu disebutnya sebagai amulet. Kalau di kita kan sebutannya jimat, tapi sebenarnya fungsinya ya sama-sama aja sebuah benda yang memiliki energi supranatural atau energi mistis gitulah ya secara umum. Nah itu bisa dibilang sebagai jimat atau amulet. Sebenarnya ya sama aja. Mau di negara manapun juga istilahnya sama. Cuman kalau merujuk langsung sebagai tai amulet, ya itu dari Thailand berarti amuletnya. Itu aja. Oh made in doang berarti ya? Ya made in. Karena kan memang kebudayaannya kan di situ awalnya. Nah tai amulet itu mulai tercetusnya gitu. Tahu nggak kira-kira dari tahun berapa gitu? Kalau seingatku sih awalnya itu dari raja pertama Thailand deh. Seingatku ya, mohon maaf kalau salah. Tapi seingatku memang dari rajanya dari Kunpaen itu beliau itu bikin amulet yang setauku pertama itu gumantong. Itu juga bisa disebut salah satu awal-awal dari amulet Thailand itu disebutnya gumantong. Jadi gumantong itu anak ambar, tapi yang cowok ya. Kalau yang cowok namanya gumantong, kalau yang cewek namanya gumari. Jadi beliau itu menggunakan dari janinnya anaknya sendiri yang digunakan sebagai amulet. Buat jimat tuh. Ya, karena waktu itu kan masih zaman-zaman perang kan. Jadi digunakan untuk bisa berperang kerajaannya. Si Kunpaen ini bikin gumantong itu tujuannya buat apa? Seingatku ya itu beliau itu raja. Jadi raja, pahlawan perang. Jadi beliau membuat amulet itu memang tujuannya untuk perang waktu itu. Karena kan bisa untuk mengalahkan musuh, bisa untuk proteksi dirinya sendiri. Intinya untuk membantu kemenangan dari pasukannya lah. Berarti itu kan kalau di sini kayak jimatnya. Iya, sama aja kayak jimat. Nah, jimat di sini kan ada buat kekebalan, buat cewek, pelet gitu-gitu kan. Kalau amulet bisa apa aja tuh? Sama aja. Sama aja, bisa ada yang khusus untuk proteksi, ada yang khusus buat pengasihan, ada yang buat kerejekian, tergantung dari niat yang bikin sih sebenarnya, sama bahan terus sama mantranya. Kalau di sana kan disebutnya kata gitu kan. Berarti itu bener-bener dari organ tubuh manusia ya? Ada beberapa yang menggunakan bahan-bahan ekstrim seperti dari bahan manusia gitu kan.
Tapi sebenarnya ada juga yang pakai bahan-bahan yang tidak ekstrim. Jadi kalau di sana itu nyebutnya, kalau yang ekstrim itu disebut dengan barang. Kalau yang mainstream ya sebutannya mainstream aja, amulet mainstream gitu loh. Karena memang bahan-bahannya itu lebih banyak terbuat dari tanaman. Jadi herbs kayak gitu-gitu, campuran tanah, ada campuran kapur tulis, bekas nulis mantra kayak gitu-gitu. Nggak serem nggak sih lo gitu dari bener-bener organ tubuh manusia gitu, tulang belulangnya, berarti daging-dagingnya juga semua diaduk gitu? Tergantung yang diambil itu apanya. Jadi ada yang diambil tulangnya, ada yang diambil memang dagingnya, ada yang diambil minyaknya, dan banyak lagi bahkan kulit, terus rambut. Berarti trik untuk kremasinya beda-beda dong. Kalau ada yang mau ngambil minyaknya, cara kremasinya begini gitu ya? Banyak banget. Ya karena kan kalau kremasi bakar langsung kan dia pasti angus. Ya, Nggak ada itu kan minyaknya. kalau dikremasi kan berarti dia menjadi abu. Iya nggak ada minyaknya. Iya, abunya itu yang dipakai. Jadi tergantung kamu mau bikin amulet yang kayak gimana. Oh peruntukannya tadi itu ya? Ya, kalau yang minyak itu terkenalnya itu NMP, Oh pelet. Naman Prai. Jadi itu adalah minyak khusus untuk pelet atau pengasihan. Dan cara membuatnya pun macam-macam, bahannya pun macam-macam. Sangat tergantung dari pembuatnya. Dan di sana itu yang bikin itu adalah biksu-biksu dari Wat istilahnya, atau dari kuil-kuilnya yang di sana, atau juga dari dukun-dukun di sana. Bentuknya apa aja? Macam-macam. Ya kalau bahannya dari janin itu bentuknya? Ya kayak tadi kalau cowok gumantong. Bentuknya? Kalau gumantong itu kan kayak patung gitu kan ya. Patung bisa dari tanah liat, bisa dari logam. Terus nanti di bawahnya itu ada jimat-jimat yang lebih kecil sebagai penunjangnya, penguatnya. Kalau sono namanya rupang ya? Ya, rupang, tahu. betul. Kan gue baca-baca. Oh, kira. Makanya karena gue penasaran, Kirain. gue tanya. Iyain aja. Kirain pemakai. Ditangkap dong gue kalau pemakai. Varian harganya? Varian harganya kalau yang kita pakai acuan harga di Thailandnya sana ya. Kalau di sana di dalam rupiah ada yang mulai dari puluhan ribu, itu yang biasa. Ada bahkan sampai ya ratusan juta. Ah kalau puluhan ribu gue nggak percaya. Itu mah yang bisa dijual di etalase orang tukang tipu yang di Thailand sono banyak banget gila. Oh ada yang nipu juga? Oh, banyak banget. Banyak. Karena Gitu. karena begini, bagi masyarakat Thailand amulet itu kan sangat penting kan. Itu bagian dari tradisi kepercayaannya mereka, dan bahkan itu amulet itu bisa menjadi apa ya istilahnya Kayak pasar sendiri. Oh, Mereka keren punya kayak pasar tersendiri, bahkan black marketnya itu pun sampai punya nilai miliaran, Wih. bahkan triliunan sebenarnya. Berarti kalah Indonesia ya? Padahal di Indonesia juga banyak yang serem-serem demitnya setannya. Ya banyak, cuman kan itu tidak bisa menjadi industri yang besar. Karena kan kalau di Thailand itu barang-barangnya itu diakui internasional. Oh, lah yang Dibikinnya di Thailand misalkan, nanti dipasarinnya di Hong Kong, Malaysia, Iya makanya Singapura. Indonesia berarti kalah. Harusnya Indonesia kalau industrinya bagus harusnya bisa lebih berkembang dong ya. Ya harusnya, tapi masalahnya di Indonesia itu sangat rentan terhadap penipuannya itu. Karena kan variasi jin, variasi setan, variasi demit di kita juga sangar-sangar loh. Iya banyak variasi jimatnya banyak, cuman ya itu tadi nggak bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya, siapa yang bikin, prosesnya bagaimana, itu Ya, loh banyak yang yang menjadi. makan duitan sih. Nah itu yang mempengaruhi harganya itu dari apanya? Bahannya atau pembuatnya itu biasanya? Dua-duanya.